Mic check. People give you ear, so I be sublime. It's enjoyable to know you in the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies act like gems. Sit down, Indian styles, we recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JB's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me... Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Menjelaskan sistem parlementer dan kelebihan-kelebihan dari parlementer. Jadi, parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlementer berperan sangat penting dalam mengontrol pemerintah dan membuat kebijakan. Parlemen sendiri terdiri dari anggota yang terpilih secara demokratis yang bertugas untuk mewakili rakyat dan membuat kebijakan untuk negara. Ada beberapa kelebihan dari sistem parlementer ini. Yang pertama ada responsif terhadap rakyat. Sistem parlementer cenderung lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhan rakyat karena karena parlemen sendiri itu terdiri dari anggota yang dipilih secara demokratis. Yang kedua ada akuntabilitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena Perdana Menteri dan Kabinet harus mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa. Jadi sistem parlementer ini cenderung lebih akuntabel, yang lebih tinggi daripada sistem presidensial. Yang ketiga, sistem kepemimpinan yang stabil. Sistem parlementer cenderung lebih stabil dibanding sistem presidensial di mana presiden dapat berganti setiap 5 tahun. Yang keempat ada kemampuan untuk mengatasi krisis. Jadi sistem parlementer ini cenderung lebih mudah mengatasi krisis karena kabinet dan perdana menteri dapat digantikan jika diperlukan. Yang kelima ada kemudahan dalam membuat kebijakan karena parlemen memegang kontrol dan membuat kebijakan. Jadi sistem parlementer ini lebih mudah membuat kebijakan dibandingkan dengan sistem presidensial di mana presiden harus bernegosiasi dengan parlemen. Kelemahan dari sistem pemerintahan parlemen yakni adalah di mana lembaga eksekutif dan kabinet ini sangat menitikberatkan pada suara mayoritas dan juga dukungan dari parlemen, yang di mana hal ini bisa saja kabinet tersebut dilengsarkan sewaktu-waktu. Yang kedua adalah masa jabatan. Masa jabatan para pemimpin parlementer ini tidak hanya berdasarkan pada masa jabatannya mereka, tetapi juga bisa dilengsarkan sesuka hati oleh badan eksekutif. Lalu yang ketiga ada waktu pemilihan. Waktu pemilihan badan parlementer ini tidak menentu, biasanya lebih lambat. Yang keempat adanya pengontrolan anggota pada parlementer. Hal ini bisa terjadi karena anggota parlementer adalah anggota partai, yang dimana anggota ini memiliki dampak yang besar pada partai dan parlementer. Hal ini menyebabkan mereka bisa mengontrol parlementer dengan sesuka hati mereka. Dan yang terakhir adalah adanya kaderisasi dalam parlementer. Hal ini bisa terjadi pada anggota yang baru saja ataupun masih bergabung pada badan parlementer. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan informasi bagi mereka yang ingin menjadi menteri dan juga pemerintahan yang lainnya. Jadi, konstitusi harus menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini merupakan prinsip dasar negara demokratis karena rakyat adalah sumber legitimasi kekuatan negara.
Namun, kedaulatan rakyat tersebut tidak dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan dilaksanakan menurut konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dengan demikian, kehendak rakyat tetap berada dalam kerangka hukum yang tertib dan tidak menimbulkan instabilitas. Dan juga pelaksanaan kedaulatan perlu disalurkan melalui lembaga negara, khususnya lembaga perwakilan rakyat, demokrasi perwakilan, memungkinkan aspirasi rakyat diolah secara rasional dan berkelanjutan. Melalui proses legislasi dan pengawasan, penguatan lembaga legislatif penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Tetapi konstitusi harus menegaskan bahwa lembaga perwakilan hanyalah pelaksana, bukan pemilik kedaulatan. Selanjutnya, untuk menjaga akuntabilitas dan partisipasi publik, konstitusi dapat mengatur mekanisme demokrasi langsung secara terbatas, seperti referendum untuk isu-isu fundamental atau hak petisi rakyat. Mekanisme ini berfungsi sebagai alat kontrol rakyat terhadap lembaga negara tanpa mengganggu stabilitas sistem pemerintahan, dan juga konsep kedaulatan harus didukung oleh sistem check and balance yang jelas. Pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta adanya lembaga peradilan yang independen penting untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang atas nama kedaulatan rakyat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem pemilu yang akan digunakan oleh negara X dan representasi kelompok minoritas. Solusi terbaik untuk menjamin representasi kelompok minoritas adalah menggunakan sistem pemilu proporsional atau proportional representation atau PR. PR, berdasarkan teori pemilu, PR memungkinkan peluang yang lebih besar bagi kelompok kecil atau minoritas untuk mendapatkan kursi, karena kursi telah dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Berbeda dengan sistem distrik yang menuntut kemenangan berdasarkan suatu wilayah dan menguntungkan kelompok mayoritas. PR juga mengurangi suara yang terbuang dan menghasilkan komposisi legislatif yang lebih mencerminkan keberagaman masyarakat. Dengan demikian, sistem ini secara struktural lebih inklusif dan mendukung keberadaan kelompok kecil atau minoritas dalam perwakilan lembaga. Nah, selain menggunakan sistem PR, negara X juga dapat memperkuat representasi minoritas seperti kebijakan afirmasi, seperti kuota pencalonan, kursi khusus, atau penurunan ambang batas sektoral. Hal ini sejalan dengan teori representatif Hannah Pitkin, yaitu tentang representasi deskriptif atau representasi substansif. Kombinasi inklusif dan mekanisme afirmasi memastikan bahwa minoritas tidak hanya terwakili secara formal, tetapi juga memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Pada kasus negara X yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, tantangan penting yang dihadapi adalah penentuan fungsi dan kewenangan alat-alat perlengkapan negara, khususnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika pembagian kekuasaan ini tidak diatur dengan jelas sejak awal, maka akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, negara X perlu merancang sistem checks and balance yang ditegaskan dalam konstitusi. Lembaga ini bertujuan agar tidak ada satu lembaga negara pun yang memegang kekuasaan secara berlebihan, serta menjamin pemerintahan berjalan sesuai prinsip negara, hukum, dan demokrasi. Pertama, lembaga eksekutif berfungsi menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang, namun untuk mencegah dominasi eksekutif, kewenangannya harus diawasi oleh lembaga legislatif. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui persetujuan anggaran negara, evaluasi kebijakan pemerintah, serta mekanisme pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif. Nah, jadi kita sekarang bakalan ngebahas salah satu bagaimana sih cara ketiga lembaga ini, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini
ngejalanin check and balance biar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan gitulah. Kita akan ngebahas mulai dari eksekutif dulu deh. Kalau dari eksekutif ini, karena dia yang ngejalanin, dia yang menjalankan perundang-undangan, dia yang mengesahkan perundang-undangan. Eksekutif ini spesial karena dia membiarkan lembaga-lembaga lain check and balance ke lembaga eksekutif ini. Kayak contohnya mulai dari lembaga legislatif, DPR mengawasi kinerja eksekutif, terus lembaga yudikatif melalui judicial review, atau istilahnya uji material terhadap perundang-undangan. Terus nih kita lanjut lagi ke lembaga legislatif, lembaga yang anggapannya itu lembaga pengawas lah bisa dibilang ya, karena dia ini kalau di check and balance ini dia berfungsi mengawasi eksekutif, terus juga ngebikin undang-undang, dan sebenarnya bisa juga dia direview sama yudikatif dari judicial review. Terus kita bakalan ke lembaga ketiga, yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini bisa dibilang sebagai lembaga penguji, karena dia yang menguji perundang-undangan, dia yang menguji undang-undang yang dibikin sama DPR, yang disetujuin sama presiden juga. Dia ini spesial karena dia sebagai satu-satunya lembaga yang menguji, yang benar-benar menguji undang-undang gitu loh. Nah, dari ketiga ini bisa disimpulkan kalau sebenarnya mereka ini saling mengawasi satu sama lain. Ada yang diawasi, ada yang mengawasi juga. Terus gimana sih pemilihan buat jadi anggota-anggota entah itu legislatif, eksekutif, yudikatif? Kalau menurut saya bagusnya pemilihan eksekutif dan legislatif dilakukan secara transparan, atau istilahnya masyarakat tuh bisa tahu gitu loh. Nah, terus yang ketiga, kalau buat yudikatif, aku saranin sebaiknya negara X merekrut ataupun menerima orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Contohnya sebagai ahli hukum, ahli hukum itu kan mereka kan yudikatif ini tugasnya sebagai penguji undang-undang. Gak bisa dong kayak mahasiswa dari, kita bilang aja fakultas keguruan, kan gak mungkin jadi penguji undang-undang gitu loh. Jadi memang ada specialty-nya buat contohnya aja mahasiswa hukum gitu loh, buat jadi anggota yudikatif, karena memang dia spesialis dalam bidang hukum gitu loh. Prinsip mana yang lebih baik diterapkan di negara X ini menurut saya adalah prinsip transparansi, karena prinsip ini menekankan nilai jujur dan terbuka. Dengan latar belakang negara tersebut yang terbilang baru, prinsip ini dalam praktiknya dapat memberikan seperti saat negara tersebut mengambil keputusan anggaran, mereka akan terbuka kepada masyarakat mereka, sehingga masyarakat mereka merasakan bahwa pemerintahan yang mereka miliki saat ini walau terbilang baru akan memberikan rasa kepercayaan kepada mereka dan memberikan rasa keterbukaan. Sehingga menurut saya prinsip ini sangat baik untuk diprioritaskan, dan juga prinsip ini juga dapat sekaligus menerapkan seperti akuntabilitas dan efisiensi, sehingga prinsip ini sangat dapat menjamin kesejahteraan masyarakat tersebut. Dan juga prinsip ini sangat baik untuk negara tersebut, sehingga negara tersebut dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara negara X dalam menjalankan kerjasama regional tanpa harus mengorbankan kedaulatannya. Meskipun telah mendapatkan tekanan dan syarat politik dari negara lain, dengan mengikuti beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah dengan memastikan struktur negara telah kokoh. Sebelum melakukan kerjasama antar negara, negara X perlu menyelesaikan proses penyusunan konstitusinya terlebih dahulu dengan menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang stabil. Dengan ini dapat menunjukkan kredibilitas dari negara X. Selanjutnya, yang kedua adalah dengan menegakkan prinsip non-intervensi, yaitu negara X harus secara tegas menyatakan bahwa sistem politik mereka adalah urusan pribadi dan domestik, tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh negara lain. Lalu yang ketiga adalah dengan melakukan negosiasi dan diplomasi. Negara X dapat melakukan negosiasi dengan negara tetangga yang memberi tekanan untuk menjelaskan kepada mereka alasan dari negara X mempertahankan kedaulatannya.
Selain itu, juga dapat menjabarkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara X. Selanjutnya, yang terakhir, adalah memanfaatkan organisasi internasional. Negara X, apabila dalam negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka dapat menunda kerjasama regional dan mencari jalan lain dengan kerjasama bilateral atau bergabung dengan organisasi internasional yang lebih luas, seperti PBB dan juga WTO, agar tetap memperoleh manfaat ekonomi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, besar harapannya negara X tetap dapat melakukan kerjasama ekonomi yang efektif sambil menjaga kedaulatan dan kemerdekaannya. Halo teman-teman semua. Ya Luk, apa kabarnya Luk? Alhamdulillah, lapar. Bukti kegiatan kami merekam video. Ya. Ya Pak Dekan. Pak Dito nih. Kejambannya. Oh dia HP-nya kena musibah teman-teman. Oh bajunya kena musibah, kena tai burung katanya guys. Clear boy. Clear.